Selamat sore, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi prinsip-prinsip biokimia dalam tubuh manusia. Biokimia berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya kehidupan dan kimia. Sehingga dapat diartikan bahwa biokimia adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Adapun tujuan dari materi hari ini adalah pertama, untuk tujuan umum, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari biokimia. Kedua, tujuan khususnya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip biokimia metabolisme pada karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Menurut pemahamannya, biokimia merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Biokimia berfokus pada pemahaman dasar kimiawi yang memungkinkan molekul biologis memunculkan proses-proses yang terjadi di dalam sel hidup. Dan pada gilirannya berkaitan erat dengan pemahaman adanya hubungan terhadap jaringan dan organ, serta struktur dan fungsi organisme. Biokimia berkaitan erat dengan biologi molekuler, yang mempelajari mekanisme molekuler dari fenomena biologi. Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekuler biologis seperti protein, asam laktat, karbohidrat, dan lemak. Molekul-molekul inilah yang membangun struktur sel dan melakukan banyak fungsi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Mekanisme yang digunakan oleh sel untuk memanfaatkan energi dari lingkungannya melalui reaksi kimia dikenal sebagai metabolisme. Pada aplikasinya, biokimia bisa membantu kita untuk mengetahui penyebab atau bagaimana menyembuhkan sebuah penyakit. Lalu, bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran, atau mungkin dalam bidang pertanian, bagaimana mengendalikan hama. Kita masuk dalam metabolisme karbohidrat. Pengertian karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan makanan pokok yang banyak mengandung zat tepung, seperti nasi, umbi-umbian, sagu, serta biji-bijian. Dan biasanya kalau kita kunyah, dalam beberapa saat akan terasa manis. Nah, sebenarnya itulah yang sering dimaksud dengan karbohidrat. Dari istilah kata karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Karbon atau karbonhidrat adalah air. Secara sederhana, pengertian karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Ikatan ketiganya dengan komposisi tertentu yang disebut dengan gula. Setelah kita mengetahui arti karbohidrat, kita juga akan sedikit mengenal rumus umum dari karbohidrat, yaitu CnH2ON atau CnH2NON, atau biasa disebut gula, menjadi tepung dalam komposisi umumnya karbohidrat yang akan menghasilkan sumber tenaga. Setelah kita pahami pengertian karbohidrat, mari kita lanjutkan dengan jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat dibagi atas 2, yaitu karbohidrat ikatana dan karbohidrat ikatan kompleks. Karbohidrat ikatan sederhana merupakan gugus karbohidrat yang disusun atas 1 molekul sakarida atau 2 molekul sakarida. Ikatan molekul ini mudah dipisahkan oleh enzim dalam pencernaan kita.
Kita dapat mengetahui mono atau disakarida berdasarkan karakteristik dasar yaitu rasa manis. Dibandingkan dengan polisakarida atau dalam wujud tepung dan serat, yang kondisi rasa manisnya lebih rendah. Jenis kedua adalah karbohidrat ikatan kompleks atau polisakarida atau selulosa atau serat. Karbohidrat ikatan kompleks ini merupakan kumpulan beberapa ikatan rantai monosakarida. Dengan ikatan ini, masing-masing ikatan kompleks karbohidrat mempunyai karakteristik yang spesifik. Karbohidrat ikatan sederhana dibagi atas dua, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida dibagi atas tiga, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan gula yang dalam komponen darah kita dan sangat penting sebagai sumber tenaga kita. Glukosa merupakan hasil akhir dari penguraian karbohidrat dan siap digunakan sebagai sumber energi pada sel tubuh kita. Contohnya terdapat pada gula putih dan gula merah. Jika kita konsumsi, maka hasil penyerapan di usus halus dapat langsung digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel dalam tubuh kita melalui glikolisis. Kedua adalah fruktosa atau monosakarida yang sering kita kenal sebagai gula termanis. Terdapat dalam madu dan buah-buahan yang mengandung glukosa atau buah-buahan yang rasanya manis. Untuk dapat digunakan sebagai energi, fruktosa harus dirubah menjadi glukosa di organ hati. Ketiga adalah galaktosa. Umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa dan jarang terdapat bebas di alam. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis. Jika dibandingkan dengan glukosa, galaktosa itu kurang larut dalam air, contohnya susu. Sama seperti fruktosa, galaktosa juga harus dipecahkan dalam bentuk glukosa untuk dapat digunakan menjadi energi dalam organ hati. Yang kedua adalah disakarida. Pertama adalah yang termasuk disakarida pertama maltosa. Maltosa adalah disakarida dan merupakan hasil dari penguraian sebagian dari tepung atau amilum. Maltosa merupakan gula yang terdiri dari ikatan glukosa dan glukosa. Kedua adalah sukrosa, yaitu gula tepung atau gula bit. Dalam kehidupan sehari-hari, sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa. Yang ketiga adalah bagian disakarida, laktosa, atau gula yang disusun oleh molekul glukosa dan galaktosa. Dalam kehidupan sehari-hari, laktosa kita kenal sebagai gula dalam susu yang punya rasa tidak terlalu manis dan relatif sulit larut air. Kita masuk dalam karbohidrat ikatan kompleks dan contohnya secara fungsional dan secara struktural. Bila secara fungsional dibagi atas dua, yaitu zat tepung. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal tepung yang digunakan untuk membuat makanan. Contohnya tepung yang berasal dari umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, atau dari batang tanaman dari sagu, ataupun dari biji-bijian seperti dari padi dan jagung. Semua zat tepung tersebut mengandung amilopektin atau amilum, dan kedua zat tersebut berfungsi sebagai penyedia energi dari tumbuhan. Kedua adalah glikogen, merupakan gula yang disimpan pada jaringan otot baik pada binatang maupun pada manusia, yang berfungsi sebagai cadangan energi. Seperti yang Anda alami ketika kita mengkonsumsi makanan atau daging segar yang tentunya sudah dimasak, pasti ada sensasi rasa manis. Hal itulah yang disebabkan karena ada kandungan glikogen, merupakan struktur gula yang dapat dalam jaringan otot. Kedua, secara struktural, dibagi atas serat larut air. Serat yang larut dalam air namun tidak dapat dicerna dalam pencernaan manusia karena tidak mempunyai enzim untuk menguraikan serat tersebut. Serat larut dalam air banyak terdapat pada buah-buahan, jeli, atau agar-agar. Dalam usus, serat larut air menghambat proses penyerapan makanan sehingga dapat digunakan untuk menghambat penyerapan lemak maupun zat gula pada penderita diabetes. Kedua, serat tidak larut air, yaitu serat makanan yang tidak dapat cerna dan tidak larut air. Banyak dihasilkan oleh makanan yang berasal dari sayuran. Jika dimakan, maka akan meningkatkan isi usus dan menstimulus untuk mengeluarkan feses lebih cepat. Apa saja fungsi karbohidrat? Pertama, sebagai tempat penyimpanan energi. Karbohidrat sebagai sumber penyimpanan energi dalam tubuh yang diperankan oleh glukosa, amilase dan amilopektin, dan glikogen yang merupakan cadangan energi
yang disimpan pada jaringan hati dan otot rangka. Kedua, karbohidrat berfungsi sebagai pendukung atau struktur jaringan pendukung, diperankan oleh selulosa, sitin, dan glycosaminoglycans. Selulosa, ikatan rantai panjang molekul glukosa yang berfungsi utama sebagai penyusun dinding sel, sehingga punya struktur yang kuat. Sementara sitin merupakan senyawa polisakarida yang mengandung nitrogen, mempunyai karakteristik sebagai pelindung semi-transparan dan berfungsi sebagai struktur sel exoskeleton. Yang ketiga adalah glycosaminoglycans, merupakan polisakarida yang berada pada permukaan jaringan mukosa yang berfungsi sebagai pelindung dan adheren. Secara spesifik, komponen struktur jaringan pendukung dibagi atas dua, yaitu komponen penting pada asam nukleot atau biasa dikenal dengan DNA dan RNA, di mana glukosa dalam penyampaian kode genetik berfungsi untuk mengikat rantai asam amino sehingga membentuk suatu rantai double helix sebagai pembawa sifat individu manusia. Kedua adalah determinan antigen. Glukosa berikatan dengan lipid dan asam amino yang berfungsi sebagai determinan antigen. Ikatan glukosa pada permukaan membran sel bertugas untuk mengenali keberadaan antigen dan mempunyai kemampuan adesi. Mari kita cermati pencernaan karbohidrat. Seperti yang kita lakukan sehari-hari, ketika kita makan nasi atau sejenisnya, selalu kita kunyah sampai lunak sebelum kita telan. Begitulah awal proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh yang pada dasarnya dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan diawali pada rongga mulut, di mana karbohidrat secara mekanik dihancurkan dengan mengunyah dan dicampur dengan amilase saliva yang punya pH 6,9, sehingga karbohidrat berubah menjadi dextrin dan maltosa. Perubahan ini dapat kita rasakan ketika kita mengunyah makanan mengandung zat tepung, nasi, atau ubi. Dalam beberapa saat, akan merasa lebih manis dibanding awal makanan itu masuk ke dalam mulut kita, yaitu terjadi ketika kita mengunyah dan tercampur dengan amilase saliva. Ketika di lambung, dextrin dan maltosa akan dirubah menjadi disakarida atau maltosa, laktosa, dan sukrosa oleh aktivitas enzim amilase pankreas yang mempunyai pH 7. Setelah itu, saat keluar dari lambung, disakarida akan diubah lagi menjadi monosakarida. Semua monosakarida dalam lumen usus akan diserap dan ditransportasikan ke dalam hati untuk dimetabolisme. Proses pencernaan di rongga mulut dengan bantuan enzim amilase dirubah menjadi gula sederhana atau disakarida. Lalu di lambung, disakarida dirubah menjadi monosakarida dan pada usus halus monosakarida diserap oleh jonjot-jonjot usus. Metabolisme karbohidrat. Hasil pencernaan di usus halus berupa monosakarida dan diabsorpsi ke jonjot usus, masuk ke pembuluh darah serta ditransportasi ke dalam organ hepar atau liver. Di hepar, glukosa dibentuk menjadi glikogen, fruktosa, dan galaktosa. Lalu dirubah menjadi glukosa kembali. Dan glukosa yang ikut dalam aliran darah akan ditransport ke dalam sel melalui saluran glukosa pada membran sel, atau biasa disebut dengan glucose channel. Saluran glukosa akan terbuka jika reseptor insulin yang berada di membran sel distimulus. Dampak stimulus tersebut mengakibatkan teraktivasinya glukos transporter 4 atau GLUT4 dalam sitoplasma yang membuka pintu untuk glukosa masuk ke dalam sel. Jika tidak ada atau kurangnya insulin atau menurunnya reseptor insulin akan mengakibatkan pintu glukosa tidak terbuka dan glukosa akan menumpuk dalam aliran darah. Yang perlu kita pahami bahwa proses pembentukan energi dari glukosa terjadi di dalam sel, sehingga jika glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, maka energi tubuh tidak dapat terbentuk. Secara umum, proses pembentukan energi dari karbohidrat adalah sebagai berikut. Makanan yang mengandung karbohidrat ditransport masuk ke dalam sitoplasma untuk proses glikolisis,
yang menjadi pirufat atau 2 ATP. Pirufat masuk ke dalam mitokondria untuk proses siklus Krebs dalam bentuk asetil enzim A atau asetil CoA. Dengan bantuan oksigen menghasilkan 34 ATP dengan produksi sisa CO2 dan air. Oleh karena itu, proses perubahan energinya membutuhkan oksigen. Jika sel kekurangan oksigen, maka pirufat tidak dapat ditransport ke dalam mitokondria. Pirufat yang tidak dapat masuk ke dalam mitokondria akan difermentasi oleh NADH menjadi asam laktat dan dikeluarkan ke dalam sel. Akibatnya terjadilah metabolisme anaerob, maka pada jaringan tubuh akan banyak tertimbun asam laktat. Pada pembentukan energi, pirufat selain dirubah menjadi pirufat glukosa dalam sitoplasma juga dirubah menjadi glikogen untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen merupakan cadangan energi yang siap digunakan menjadi energi dalam jaringan otot. Proses tersebut disebut dengan glikonegenesis. Glikogen selain disusun dari glukosa juga dapat dibuat dari lipid atau protein atau disebut dengan gluconeogenesis. Demikian metabolisme karbohidrat. Kita masuk dalam metabolisme protein. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita memakan makanan seperti telur, ikan, dan tahu? Tentu, kita semua pasti sudah pernah makan makanan tersebut. Makanan tersebut merupakan contoh makanan protein. Protein merupakan zat biomolekul yang penting perannya dalam makhluk hidup selain karbohidrat dan lemak. Kita mungkin sudah mengetahui bahwa manusia itu dibentuk oleh bagian terkecil, yaitu sel. Dan sel mempunyai dinding sel, di mana bahan untuk membentuk dinding sel itu memerlukan protein. Berdasarkan hal tersebutlah, maka kita tahu bahwa protein sangat diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya kita akan bahas pengertian protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani, protos, yang berarti yang paling utama. Protein adalah suatu senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi yang berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida, sehingga membentuk satu untaian rantai. Untuk lebih memahaminya, kita simak penjelasan selanjutnya. Untuk mengetahui protein ibarat sebagai sebuah ikatan rantai senyawa molekul asam amino, maka harus kita pahami bahwa ikatan tersebut terdiri atas unsur karbon atau C yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya atom C ini punya ikatan dengan hidrogen dan molekul R, senyawa amin atau NH2, dan senyawa karboksilat COOH. Dengan berikatannya unsur-unsur tersebut, maka protein mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh kita sebagai zat untuk mengkomunikasikan antar berbagai bagian tubuh agar dapat berfungsi secara teratur. Mari kita cermati fungsi dan peran protein. Fungsi pertama adalah struktural, yaitu membentuk struktur protein internal, yaitu struktur protein yang berfungsi sebagai organ di dalam sel itu sendiri, atau sitoplasma dan organel. Begitupun sitoskeleton pada rangka sel, serta fungsi struktur mempertahankan bentuk dan integrasi fisik sel. Protein itu sendiri terdapat baik di membran plasma maupun pada membran internal yang menyusun organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, nukleus, dan badan Golgi dengan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada tempatnya. Kedua adalah katalisis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologis dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein. Ketiga adalah transportasi dan penyimpanan tubuh. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik, misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Yang keempat adalah koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, yaitu aktin dan miosin. Contoh lainnya adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagel. Fungsi selanjutnya adalah penunjang mekanis, di mana ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa.
Fungsi keenam adalah protein imun, yaitu antibodi atau imunoglobulin atau biasa disebut dengan Ig, merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Fungsi lainnya adalah membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Respons sel saraf terhadap rangsangan spesifik diperantarai oleh protein reseptor. Misalnya, ridopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya yang ditemukan pada sel batang retina. Contoh lain adalah protein reseptor dan sinaps. Terakhir, fungsinya adalah pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Jenis-jenis protein dibagi atas: pertama, berdasarkan bentuk dan sifat fisik; kedua, berdasarkan fungsi biologi; ketiga, berdasarkan daya larutnya; keempat, berdasarkan protein majemuk. Berdasarkan bentuk dan sifat dibagi atas dua, yaitu protein globular, terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain, membentuk bulat padat. Contohnya enzim, albumin, globulin, protamin. Protein ini larut dalam air, asam, basa, dan etanol. Kedua adalah protein serabut, terdapat dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindungan, misalnya fibroin pada sutra dan keratin pada rambut. Namun protein ini tidak larut dalam air, asam basa maupun etanol. Berdasarkan fungsi biologis, jenis protein dibagi atas beberapa, yaitu enzim pada ribokinase atau tripsin. Kedua, protein transport, bisa kita lihat pada hemoglobin, mioglobin, serum albumin. Kedua, protein nutrien dan penyimpan atau gandum atau geladin, ovalbumin atau telur, kasein pada susu, ferritin pada jaringan hewan. Yang keempat adalah protein kontraktil, seperti aktin dan tubulin. Yang kelima adalah protein struktur, protein pertahanan, dan protein pengatur. Kalau struktur itu proteinnya contohnya seperti kolagen, keratin. Protein pertahanan seperti antibodi, trombin, fibrinogen. Sementara untuk protein pengatur itu ada hormon insulin, hormon paratiroid. Berdasarkan daya larut, bagi atas beberapa, contohnya albumin. Albumin itu larut air, dia mengendap dengan garam dengan konsentrasi tinggi. Yang kedua adalah globulin atau guletin. Dia tidak larut dalam air, namun dia larut pada asam dan basa encer. Dan gelatin, isinya adalah seperti gandum atau padi. Yang ketiga adalah gliadin atau prolamin, larutan etanol 70-80%, tidak larut air dan etanol 100%. Ditemukan pada jagung. Lalu ada yang namanya histon. Ini sifatnya basa, cenderung berikatan dengan asam nukleat di dalam sel. Globulin bereaksi dengan heme dan tidak larut air, garam encer dan pekat. Misalnya globulin serum dan globulin telur. Terakhir, berdasarkan daya larutnya adalah protamin. Dia larut dalam air dan bersifat basa dan dapat berikatan dengan asam nukleat menjadi nukleoprotamin. Contohnya salmin. Jenis protein keempat adalah berdasarkan protein majemuk, yaitu protein yang mengandung senyawa bukan hanya protein. Atau istilah ini disebut dengan protein terkonjugasi. Contohnya adalah fosfoprotein. Protein yang mengandung fosfor, misalnya pada kasein pada susu atau vitelin pada kuning telur. Kedua adalah kromoprotein, yaitu protein berpigmen. Misalnya asam askorbat, oksidase yang mengandung Cu, protein koenzim pada NAD+ dan NADP+, lipoprotein yang mengandung asam lemak atau lestin, ada juga metal protein yang mengandung unsur-unsur anorganik seperti besi atau Fe, magnesium, zinc. Lalu ada juga glikoprotein, yaitu gugus prostetik karbohidrat, misalnya air liur,
atau oskomukoid pada tulang. Dan terakhir adalah nukleoprotein, yaitu protein dan asam nukleat yang berhubungan, yang memberikan valensi sekunder, misalnya pada jasad renik. Tahapan-tahapan pencernaan protein. Proses pencernaan protein dimulai di dalam lambung, di mana terdapat sel sieve di dinding lambung yang menghasilkan enzim pepsinogen. Enzim ini menghasilkan pepsin, suatu enzim proteolitik yang dapat mencerna protein makanan. Selanjutnya, organ pankreas menghasilkan beberapa enzim yang disalurkan ke pancreatic ducts atau proteolik enzim yang mempunyai anggota golongan peptidase, pepsinogen, enterikonase, dan lain-lain yang berfungsi memecah protein polipeptida menjadi rantai peptida yang pendek atau asam amino. Penyerapan makanan terjadi pada mukosa usus atau intestinal melalui tonjolan vili dan mikrofili. Di dalam lumen masing-masing vili terdapat jaringan kapiler dan sebuah pembuluh limfa. Protein yang sudah dicerna menjadi asam-asam amino dipindahkan secara aktif menembus sel-sel epitel mikrofili untuk masuk ke dalam kapiler. Terus masuk ke dalam aliran darah ke seluruh tubuh melalui sirkulasi menuju semua sel tubuh, terutama pada sel-sel otot, di mana yang digunakan untuk sintesis protein. Di sisi lain, asam amino yang tidak digunakan disalurkan ke hati kemudian dirubah menjadi karbohidrat atau lemak melalui gluconeogenesis dan digunakan untuk energi cadangan atau disimpan di seluruh tubuh. Lalu seperti apakah protein bisa dirubah menjadi energi? Menurut Guyton dan Hall tahun 2006, hasil akhir dari pencernaan protein dan absorpsi protein dalam saluran pencernaan hampir seluruhnya dalam bentuk asam amino. Asam amino selanjutnya dibawa oleh sirkulasi darah ke dalam asam amino acid pool atau gudang penimbun asam amino, yaitu darah dan cairan jaringan atau interseluler. Selanjutnya asam amino masuk ke dalam sel dengan metode transport aktif. Setelah masuk ke dalam sel, asam amino bergabung dengan ikatan peptida di bawah petunjuk RNA messenger dan sistem ribosom untuk membentuk protein seluler, mengganti jaringan yang rusak, dan jika diperlukan dapat diubah menjadi sumber energi. Oleh karena itu, konsentrasi asam amino di dalam sel tetap rendah karena penyimpanan sebagian besar asam amino dalam bentuk protein yang sesungguhnya. Namun banyak protein intraseluler dapat dengan cepat dipecah kembali menjadi asam amino di bawah pengaruh enzim pencernaan lisosom. Intraseluler dan asam amino itu sebaliknya ditransport kembali keluar dari sel dan masuk ke dalam darah. Beberapa jaringan tubuh yang menyimpan asam amino protein dalam jumlah banyak adalah hati, sedangkan ginjal dan mukosa usus harus menyimpan asam amino protein dalam jumlah yang relatif sedikit. Jika jaringan tertentu apapun membutuhkan protein, jaringan tersebut dapat mensintesis protein baru dari asam amino darah. Sebaliknya, untuk mengganti asam amino darah yang sudah berkurang, maka sel-sel tubuh lainnya, terutama sel hati, akan memecahkan protein menjadi asam amino untuk ditransport kembali ke dalam plasma darah. Di dalam plasma darah, asam amino dapat dalam bentuk protein plasma, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen, di mana protein plasma ini dibentuk oleh hati kemudian ditransport ke dalam pembuluh darah. Metabolisme protein. Protein di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana menjadi proses deaminasi dan transaminasi. Transaminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lain. Proses transaminasi didahului oleh pemindahan NH2 dari suatu asam amino ke ikatan yang lain, yaitu asam keton, atau perubahan asam amino menjadi bentuk asam keton yang kemudian masuk ke sitoplasma sel yang nantinya digunakan untuk sintesis protein. Sekali sel diisi sampai batas penyimpanan proteinnya, pertambahan asam amino apapun di dalam tubuh akan dipecah dan digunakan untuk energi, atau disimpan sebagai lemak atau sedikit sebagai glikogen. Pemecahan ini hampir seluruhnya terjadi di organ hati melalui proses deaminasi.
Deaminasi adalah proses pengeluaran asam amino atau pemisahan gugus amino NH2 dari suatu asam amino ke beberapa zat akseptor lainnya. Deaminasi merupakan salah satu bentuk dari katabolisme atom N atau nitrogen. Topik terakhir adalah metabolisme lipid. Ketika kita sebut kata lemak atau lipid, maka cenderung kita akan mengasosiasi dengan seorang yang obesitas atau kolesterol. Dengan demikian, akhirnya kita mengatakan bahwa lipid sangat berbahaya dan kita akan menghindari makanan berlemak, sementara makanan yang mengandung karbohidrat tetap kita konsumsi. Padahal, ketika kita bilang obesitas atau kegemukan, maka sebenarnya yang diakibatkan kelebihan karbohidrat yang akhirnya disimpan dalam bentuk gliserol untuk cadangan energi. Lipid merupakan molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik. Seringkali ketika kita bilang lemak dan minyak, keduanya kita anggap sama, yaitu trigliserida. Namun, kita dapat membedakan berdasarkan sifat-sifat secara umum. Dibagi atas dua, yaitu lemak dan minyak. Lemak umumnya diperoleh dari hewan berwujud padat pada suhu ruangan dan tersusun dari asam lemak jenuh. Sementara minyak umumnya diperoleh dari tumbuh-tumbuhan berwujud cair pada suhu ruangan tersusun dari asam lemak tak jenuh. Berdasarkan tingkat kemampuan kelarutan dengan air dan ikatan gugus karbonnya, kita dapat membedakan beberapa jenis lipid. Pertama adalah asam lemak, adalah suatu senyawa yang terdiri atas panjang hidrokarbon dan gugus karboksilat yang berikatan pada ujungnya. Asam lemak mempunyai dua peran fisiologis. Pertama, pembentukan fosfolipid dan glikolipid yang merupakan molekul amfipotik sebagai komponen membran biologi. Kedua, sebagai molekul sumber energi. Kedua adalah gliserida, lipid yang punya fungsi utama sebagai cadangan energi. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Ketiga, lipid kompleks, gugus lipid yang berikatan dengan senyawa lain. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein. Jika lipid berikatan dengan protein atau kolesterol, dan glikolipid, lipid berikatan dengan senyawa glikogen. Terakhir adalah non-gliserida, senyawa lipid yang bukan ikatan gliserol, terdiri atas sphingolipid, steroid, dan lain-lain. Setelah kita mengenal beberapa macam lipid berdasarkan kelarutan kejenuhan, maka kita tinjau kembali ke kompleksan ikatan di bagi atas dua, yaitu lemak sederhana yang merupakan gugus lemak yang tidak berikatan dengan unsur lain, dan lemak kompleks merupakan senyawa lipid yang terdiri dari ikatan lemak dengan unsur lain. Lemak kompleks dapat kita bagi menjadi 4 kelompok utama dari lipoprotein plasma yang masing-masing tersusun atas beberapa jenis lipid. Pertama adalah kilomikron. Kilomikron berfungsi sebagai alat transportasi gliserida dari usus ke jaringan lain kecuali ginjal. Kedua adalah very low density lipoprotein, itu mengikat trigliserin ke dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Ketiga adalah low density lipoprotein, berperan mengangkut kolesterol ke jaringan perifer sebagai bahan baku penyusun hormon steroid. Keempat adalah high density lipoprotein, yaitu mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol, terutama LDL, ke hati. Dari keempat jenis lipoprotein yang kita kenal, LDL yang sering kita sebut sebagai kolesterol jahat, mempunyai kadar kolesterol paling banyak dan berbahaya dalam pembuluh darah. Sedangkan HDL mempunyai kadar protein tertinggi sebagai transporter lemak ke hepar. Peran penting fungsi lipid dalam tubuh, yaitu pertama sebagai komponen struktur membran. Lipid menyusun bagian dari struktur membran sel yang bersama dengan fosfolipid. Membran itu terbentuk dari fosfolipid bilayer, menjadikan membran bersifat selaput semi-permeable sehingga dapat dilalui material secara selektif. Kedua, sebagai lapisan pelindung pada berbagai jaringan dan organ tubuh. Seperti yang kita pelajari di anatomi fisiologi, struktur paru dan jantung pada bagian tepinya tersusun dari lipid, sehingga menjadikan organ lebih fleksibel jika kontak dengan jaringan sekitarnya, serta meminimalisir benturan secara langsung jika terdapat benturan dari luar.
Ketiga, sebagai bentuk energi cadangan, tersimpan dalam bentuk lemak subkutan yang akan dipecah atau lipolisis. Jika energi yang disusun dari karbohidrat sudah habis atau tidak mampu mengkompensasi, maka lipid bisa menjadi energi cadangan. Yang D adalah sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Seperti yang kita ketahui pada fungsi pencernaan, terutama pada permukaan dalam lambung yang tersusun dari prostaglandin. Prostaglandin merupakan senyawa lipid yang berfungsi sebagai barier mukosa, sehingga lambung menjadi terlindungi dari keasaman yang tinggi. Terakhir, fungsi lipid sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Lipid sebagai penyusun membran juga berfungsi sebagai kanal selektor terhadap substansi yang dimasukkan di dalam sel. Seperti apa sih cara mencerna lipid di dalam tubuh kita? Seperti yang kita ketahui, lipid itu sulit untuk larut dalam air. Sehingga dalam pencernaan tubuh kita, lemak tidak larut dalam air namun akan dipecahkan menjadi partikel-partikel kecil untuk diserap di usus atau jonjot usus. Berikut adalah gambaran pencernaan lipid. Lipid di rongga mulut dihancurkan secara mekanik, lalu diubah oleh HCl lambung dan garam empedu menjadi molekul lemak, lalu diserap di jonjot usus halus. Dirubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas untuk ditransport ke hepar dan jaringan lemak. Dalam mulut dan lambung, lipid tadi belum mengalami pecahan yang berarti. Setelah berada dalam usus halus, lipid kompleks terutama triacylglycerol dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan sisa. Enzim lipase diaktifkan oleh hormon epinefrin. Enzim ini dibantu oleh garam asam empedu, terutama asam kolat dan trokolat, yang disekresi oleh hati ke duodenum. Fungsi garam tersebut ialah mengemulsi makanan berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lemak yang sangat kecil. Oleh karena itu, permukaan lipid menjadi lebih besar dan mudah dihidrolisis oleh lipase. Berdasarkan reaksi tersebut, diketahui bahwa lipase pankreas hanya bisa menghidrolisis ikatan ester pada atom C nomor 1 dan 3. Yang hasil asam lemak bebas dan monoalisis gliserol. Dengan bantuan misal-misal garam empedu, maka asam lemak bebas, monoasil gliserol, kolesterol, dan vitamin membentuk sebuah kompleks yang kemudian menempel atau diabsorpsi pada permukaan sel mukosal. Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya menembus membran sel mukosal dan masuk ke dalam. Misal-misal garam empedu melepaskan diri dan meninggalkan permukaan sel mukosal. Dalam sel mukosal, asam lemak bebas monoasil gliserol disintesis kembali menjadi triacylglycerol yang setelah bergabung dengan albumin, kolesterol, dan lain-lain membentuk siklomikron. Siklomikron pada akhirnya masuk ke dalam darah, kemudian sampai ke hati dan jaringan lain yang memerlukannya. Sebelum masuk ke dalam sel, triacylglycerol dipecah dulu menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh lipoprotein lipase. Mari kita bahas tentang proses metabolisme lipid dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan energi tubuh untuk bergerak dan memenuhi kebutuhan energi di dalam sel. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itu, tubuh kita cenderung menuntun makanan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk dalam proses metabolisme setelah melewati tahap penyerapan. Sehingga bentuk lemak yang masuk jalur metabolisme lemak dalam bentuk trigliserida, yaitu trigliserider adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol, seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah. Asam lemak dan gliserol inilah yang masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk masuk ke dalam siklus Krebs, atau biasa dikenal dengan TCA. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat dirubah menjadi energi. Asam lemak hasil sintesis lemak hanya terdiri dari pecahan 2 karbon.
Karena itu, sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari asam lemak. Begitupun dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 5% dari lemak. Dengan demikian, sel tubuh tidak dapat membentuk gliserol dari lemak. Karena tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak, maka organ tubuh tertentu seperti sistem saraf tidak dapat mendapat energi dari lemak, dan karena hal itu pula proses pembakaran lemak tubuh membutuhkan proses yang panjang. Salah satunya harus membutuhkan bantuan glukosa. Lipid dijadikan sebagai sumber energi dalam bentuk gliserol dan asam lemak yang dirubah menjadi pirufat. Dalam bentuk pirufat lemak dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sementara perubahan asam lemak dan gliserol menjadi pirufat mempunyai produk sisa berupa benda-benda keton. Cara ringkas, hasil akhir pecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol yang menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tidak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus mencegah cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini disebut dengan lipolisis. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagian asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, yaitu asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk dalam siklus asam sitrat, sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil-CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan benda-benda keton, yaitu aseton asetat, hidroksibutyrat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang biasa disebut dengan acidosis metabolik. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Proses pembentukan energi dari lipid mempunyai hasil samping berupa keton bodies. Jika keton bodies ini jumlahnya berlebihan di dalam tubuh, maka akan berbahaya. Dalam oksidasi beta, asam lemak masuk dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses. Pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, karbon beta asam lemak dioksidasi menjadi keton. Dalam satu oksidasi beta dihasilkan energi 2P dan 3P, sehingga total energi satu kali oksidasi beta adalah 5P. Karena pada umumnya asam lemak memiliki banyak atom karbon, maka asetil-CoA yang masih ada akan mengalami oksidasi beta kembali dan kehilangan lagi 2 atom C karena bentuk asetil-CoA. Demikian seterusnya hingga hasil yang terakhir adalah 2 asetil-CoA. Asetil-CoA yang dihasilkan oleh oksidasi beta ini selanjutnya akan masuk dalam siklus asam sitrat. Demikian materi metabolisme karbohidrat, protein, lemak pada biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.